munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyah al-habibil alil qadril adimil jah wa lam yahlukil khallaqu khalqan mitlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Miftahid Daris Salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Amma ba'du, hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, ini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya beliau akhina fillah Al-Habib Abdurrahman bin Makhdar bin Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf Al-Alawi, dan yang saya hormati akhina Al-Qasim bin Muhammad bin Taha bin Umar bin Taha bin Yahya, dan para habaib yang lain, para sesepuh, para alim ulama. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat ta'zim kita kepada para beliau. Dan saya banggakan dan saya hormati akhina fillah Bapak Kiai Syirazi sekeluarga. Semoga generasi-generasinya yang telah dibina di pondok pesantren Darul Falah ini khususnya akan mampu meneruskan perjuangan-perjuangan dari mulai almarhum Kiai Bilal yang sekarang sedang diteruskan oleh Kiai Syirazi serta keluarga. Semuanya semoga diberi segala kemudahan dalam membimbing umat ini. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Doakan para beliau dalam membimbing masyarakat Indramayu khususnya dan tetangga batinan diberi kecerdasan dalam menanggapi sesuatu dan mampu menangkal hal-hal yang negatif, apa yang akan terjadi dan yang tidak kami inginkan, khususnya Indramayu dan kota-kota yang lain. Panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi, sebelumnya saya mengisi pengajian, tidak ada salahnya kita belajar peduli walaupun lain daerah. Musibah yang baru saja turun di Cianjur, siapa sih yang menginginkan adanya musibah tersebut? Kalau Allah sudah menghendaki, kita ambil hikmahnya untuk kita semuanya. Tapi tidak terlepas itu kejadian di Cianjur, jangan mengatakan
alhamdulillah beli ning Pekalongan, alhamdulillah beli ning Indramayu. Jangan, itu kurang tepat. Karena apapun tuntutan secara moral bahwa warga Cianjur, sekelilingnya Sukabumi tidak terlepas dari bangsa kita. Bangsa ini ada dua, bangsa seagama setanah air, dan juga ada saudara kita sebangsa setanah air. Apapun keyakinan, paham para beliau, tidak akan melunturkan keindonesiannya. Jelas ya, yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita dari Muslim khususnya, dan yang non Muslim tidak terlepas, bangsa kita sebangsa setanah air. Maka dari itu kami memohon untuk membacakan Fatihah apa yang telah terjadi di Cianjur, yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke haribaannya. Musibah tersebut akan menjadi pintu husnul khotimah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, pentingnya Maulidin Nabi, pentingnya adanya hal yang kita ambil kecil-kecilan, segala cara untuk mengingatkan kepada kita bagaimana kita membuat satu peringatan, tidak mudah melupakan sejarah, ada kalanya dengan kirap merah putih. Selalu kita diingatkan mengapa kita dikirapkan merah putih tersebut, supaya kita tidak melupakan sejarah. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia berdarah. Sehingga tegaknya kembali sangsaka merah putih oleh para pendiri-pendiri bangsa ini, khususnya umat Islam dan pada umumnya bangsa Indonesia. Tidak bisa kita lupakan jasa-jasa para beliau, dan tidak satu pun para beliau mengharapkan kemakmuran yang ada di bumi pertiwi ini mampukah kita mengelola sehingga regenerasi kita mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Dengan kirap merah putih kita diingatkan berkali-kali, itu tidak mungkin berdiri sendiri, tegak sendiri, tanpa perjuangan-perjuangan para leluhur, para sesepuh kita semuanya. Jadi tidak ada bosennya. Itu satu. Apabila kita melihat dari kebangsaan melalui sangsaka merah putih, kita kirapkan, mengingatkan kembali. Kita bayangkan
secarik kain, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna putih. Kita gandengkan dan kita peringati, mampu mempersatukan umat, padahal tidak bernyawa. Ayo kita kembali ke kita sendiri. Bagaimana yang kita diberi akal, diberi nilai-nilai akhlak, sehingga bisa menghargai secarik kain yang berbentuk merah dan putih, ternyata tahu harganya sangat mahal sekali. Orang bilang boleh bendera partai banyak, benda organisasi boleh banyak, tapi ingat, merah putih seluruh Indonesia cuma satu, tidak ada merah putih dua. Jadi artinya merah putih tidak bisa ditukar bendera apapun. Sekali Indonesia adalah itu yang penting. Ingat, bagaimana para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh bangsa ini yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Apakah kita cukup kambing 100 atau lebih untuk membalas jasa para beliau? Belum apa-apa, belum ada artinya. Lalu bagaimana cara kita membalas jasa-jasa para beliau? Amanat beliau yang perlu kita amalkan, yang kita jalankan. Bagaimana kita bisa menjaga NKRI, keutuhan negara Republik Indonesia? Harusnya begitu. Itu bagian terima kasih kita kepada para beliau, bukan 100 ekor kambingnya. Itu kita anggap nilai tambah. Tampil dari Indramayu saja, tidak usah jauh-jauh. Tokoh-tokoh yang ada di Indramayu, dari mulai Ki Sam'un Dodo, Kiai Syakir, Kiai Taqiyuddin, Kiai Nuruddin, dan beberapa tokoh lagi, Kiai Muslim, Kiai Usman, Kiai Arsyad Kaplongan. Kita tarik ke kota Indramayunya, Kiai Syakir di Bogor dan regenerasinya, di antara cucu beliau Al Habib Hashim dan Kiai Yusuf. Kiai Yusuf itu siapa beliau? Murid daripada Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Sagaf. Itu yang termasuk berjuang di Indramayu, dan putra-putra beliau menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa, di antaranya Kiai Agus Pekalongan, Kiai Muhammad Amin Bendokrep. Itu putra dari Syekh Yusuf atau Kiai Yusuf Wat Bogor. Belum para habaibnya, Al Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf, Al Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, Al Habib Umar bin Taha bin Yahya, Al Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf, Al Habib Abdul Qadir atau Ahmad Al-Aidrus, cucunya luar biasa di Malaka, di Batu Pahat. Al Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, kakeknya dimakamkan di Indramayu. Menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh muda yang di Pekalongan tidak lepas, seperti Habib Hashim adalah dilahirkan di Karanganyar, Indramayu. Pendiri Madrasah Syama'ilul Huda, pesantren Adiniyah di Bumiayu, Ta'allumul Huda, Indramayu, dan para habaib yang lain.
keprihatinan kita suka bertanya, ini nanti yang neruskan siapa? Siapa generasi penerus kita pecinta merah putih? Siapa generasi kita penerus daripada NKRI? Siapa generasi kita penerus yang akan mampu membangun Indonesia, khususnya Indramayu? Apakah kita akan menjadi umat dan bangsa ini yang memalukan para leluhur, para pendiri bangsa ini? Jawab. Ini tantangan untuk kita semuanya. Ini baru tingkat kiai, tingkat ulama, tingkat habaib. Mestinya kita berbalik bagaimana di hadapan Allah kalau kita menjadi umat yang memalukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba satu contoh. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub, bab amal ma'ruf nahi mungkar, halaman 64. Ya beli hitung setitik ya apal beli ngaji. Sebeli-beli ya lumayan. Karena gue tambah lara encok, tapi encoknya utek, encoknya kepala bisa ketambahan Pak insya Allah. Apa keterangan di dalam kitab tersebut? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Apa di antaranya? Sahabat Anas bin Malik menerima. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Man shalla alayya wahidatan marratan wahidatan. Barang siapa yang membacakan salawat kepada aku satu kali, maka Allah Ta'ala akan menjadikan salawat itu satu awan yang sangat bersih, yang luar biasa. Dan awan itu akan meneteskan kayak embun, sangat lembut. Bila mana turun ke bumi akan menjadi emas. Bila mana turun di gunung akan menjadi perak. Bila mana turun kepada manusia yang belum beriman akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala imanan wa Islam. Berapa tempat kita mengumandangkan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berapa tempat dan berapa jum'iyah maulud tiba, maulud habsyi dan maulud-maulud yang lain tidak terlepas dalam maulid Nabi membacakan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa salawat sedemikian hebatnya? Karena di dalam penafsiran kalimah wa ala ali Sayyidina Muhammad, menurut Imam Syafi'i maknanya ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukan keluarga Nabi, bukan. Dalam maqamati doa itu maknanya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sekali lagi maqamati doa. Itulah diantaranya. Sampai disebutkan Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Barang siapa tiap ada sholat subuh doa ini dibaca 3 kali, ba'da al-maghrib 3 kali, ditulis oleh malaikatillah orang itu min jumlatil waliul abdal, diberi oleh Allah pahalanya waliul abdal. Seluruh dunia wali abdal ini cuma 7, Sab'atul abdal. Tugasnya waliul abdal berat,
ada yang khusus menjaga bala, ada lagi yang khusus lain lagi. Maka ciri khas wali abdal yang pertama adalah sahr, tidak pernah, jarang tidur malam. Yang kedua uzlah, menyendiri. Yang ketiga somit, pendiam, tidak banyak cakap. Yang keempat lapar, selalu menahan lapar. Untuk siapa semuanya itu? Li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Coba. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jadi walinya Allah itu berat. Jangan dikira kita melihat tamunya banyak, amplopnya banyak. Maaf loh, bukan nyindir ini. Tapi satu tugasnya aulia mungkin diberikan ke orang-orang seperti kita, mungkin besok gak bangun. Dari berat. Ada yang membaca khusus zikir kepada Allah 70.000. Ada lagi yang membaca salawat 16.000. Untuk siapa? Li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita salawat itu setiap hari. Maulud sana, maulud sini. Syiarus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiarul mahabbah, mensyiarkan mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya yang orang mencintai Allah adalah orang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada para sahabat dan dzurriyyahnya. Dan tandanya orang yang mencintai Rasulullah, tandanya apa? Mencintai para aulia wal ulama salihin. Itu sebagai tanda-tanda orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam bacaan salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, berapa kali? Sampai ditutup wa ala alihi. Dalam sholat pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam tahiyat, ketika Rasulullah mendapat luar biasa dari Allah Ta'ala dengan ucapan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah beliau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah di dalam menghadapi keagungan Allah Ta'ala yang luar biasa, mendapat anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrunatan bita'dim, masih ingat kepada umatnya. Ya kalau kita sindir sedikit untuk kita sendiri, kita baru dapat rezeki. Entah jualan apa, alhamdulillah. Ya inginnya akan beli kenikmatan nafsunya. Apa dia? Suwi beli mangan sate ini. Hampir tumpungan rezeki nyate. Atau seleranya apa? Asyik. Entah bentuknya 5 sindi atau 10. Coba kita belajar makan. Dalam kenikmatan itu kita ingat kedua orang tua tidak? Bagaimana banting tulangnya orang tua kita dalam mencari nafkah supaya anak-anak atau cucunya menjadi orang-orang yang berguna. Tengah malam beliau sudah naik truk. Ada yang naik truk, begitu hujan atau angin membawa sayuran, sampe atau singkong, bolet dan lain sebagainya, turun gunung. Demi siapa? Demi anak-anaknya.
Dari rumah gubuk sampai gedong, dari anaknya tidak tahfidzul Quran sampai hafizul Quran. Jasa siapa itu? Jasa para beliau. Apa kita ingat kepada para beliau? Coba. Kalau orang tua kita, oh jangan tanya. Maaf saja, sering saya bawa jagong dalam pengantin. Begitu lihat bolu atau lemper, ambil tisu, bungkus sama tisu. Sebab apa? Ingat cucunya di rumah. Nah, ketika kita mendapat rezeki makan nikmat, ingat apa kepada kedua orang tua? Coba kita bayangkan jasa para beliau. Nah itulah, tidak semudah itu. Begitu dia makan nikmat, terkadang apa? Yang lemah hatinya, keluar air matanya. Ya Allah, kita makan nikmat begini, orang tua kita sedang apa? Cepat minta dibungkuskan. Tolong bungkusnya cepat, rong bungkus ya, kanggo mak karo bapak. Ingin cepat menghadiahkan kepada kedua orang tua. Sampai di rumahnya orang tua kebetulan belum tidur kalau malam. Gak apa-apa nang, cung. Kima senangane mah kima. Lah sira kuberuan bayi ning mahku. Nangis orang tua. Kamu belum kaya nak. Kamu belum kaya. Tapi kamu sudah ingat sama orang tua begitu jauh. Semoga doanya meteran itu kalau kita tulis. Karena sayangnya kepada anak, padahal nilainya satu bungkus nasi. Sampai ada kalanya orang tua, ketika kita kecil malam kita digendong, badan kita panas dan sebagainya, sambil ngomong, ya Allah Gusti ajaning anak kita supaya kita baik. Itu orang tua sayangnya kepada anak atau kepada cucu. Sekarang kita balik, bertanya kepada kita diri sendiri. Kita keluar dari padang mahsyar, artinya dari kubur masing-masing. Baginda Nabi SAW dibangunkan, dijemput dengan pakaian-pakaian yang luar biasa dari Jannatul Firdaus. Ditolak oleh baginda Nabi SAW. Dipegang lengannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana keberadaan umatku? Ya Rasulullah, ini pakai dulu lah, ana mau tanya umatku dulu bagaimana keadaannya. Sampai digambarkan ada keringatnya sendiri sampai bisa untuk berenang. Satu persatu disyafaati oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kecil saya umpamakan, orang yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, semoga wali itu doa. Orang biasa bisa berpikir susai anak kanggo kita baik ajaning anak-anak kita. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi, inilah jauh kalau kita pikirkan. Nah, kita kembali tadi. Maka diminta oleh Rasulullah SAW, assalamu alaina wa ala ibadillahi sah. Ya Allah, kau begitu pedulinya, luar biasa. Dalam ketika itu ditempatkan di Sidratul Muntaha, mustawan. Jais Allah Ta'ala menempatkan baginda Nabi, tapi ketika melihat kepada Allah, menghadap kepada Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir, tetap memandangnya mukhalafah lil hawa. Itu hebatnya, luar biasa. Dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak cukup dari itu.
Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak, lebih-lebih al-aitam. Lebih-lebih al-aitam. Dan bagaimana Rasulullah kasih sayangnya terhadap para petani. Sampai Rasulullah bersabda, al-barokah indah tijarah, wal barokah indah mazra'ah. Barokah itu ada dalam pertanian. Barokah itu ada dalam ekonomi. Luar biasa. Jadi tidak peduli terhadap manusia saja, sampai kepada tumbuh-tumbuhan dan sampai kepada para hayawan. Ketika Rasulullah mau sholat, sorbannya pas ada kucing tidur di sorban itu tadi, Rasulullah tidak mau mengganggu, dipotong sorbannya. Biar kucing masih menerima kenikmatan dari Allah Ta'ala. Sampai sekarang kucing kuku mulia, tapi terkadang salah ngempanaken. Saking wedine karo kucing nyabrang ngereme ku temenanan bae, beli urus sing digawa manusia itu kucing kan go. Ya sing dadi korban manusane demi kucing ya kualik-kualik kan ya, aduh ya anak-anak bae lho. Nah, kita jangan salah paham. Bagaimana terhadap anak-anak kecil? Lebih-lebih al-aitam. Ada anak kalau hari raya, satu anak ini di atas tebing. Ada 2 riwayatnya, insya Allah begitu kurang lebih. Rasulullah lihat, itu anak kecil di atas tebing itu siapa? Kok tengkurap, lalu sorbannya terkadang ditutupkan, terkadang dibuka. Ba'da sholatul Aid. Akhirnya Rasulullah menghampiri, naik ke tebing, ke gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu anak kecil melihat Rasulullah, langsung saja mendekat. Seolah-olah ketemu dengan bapaknya. Itu diantaranya. Lalu anak itu didekat sama Rasulullah. Rasulullah duduk di bangku. Rasulullah bertanya, kemana kak kamu kok tidak ikut di hari raya? Dijawab oleh anak tersebut, saya malu ya Rasulullah. Nih pakaian saya sudah tembelan. Rasulullah senyum dengan lucunya anak tersebut, jawab dengan polosnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai anakku, kemana bapakmu? Dijawab oleh anak tersebut, bapak telah menjadi syuhada. Wakilah dalam perang Uhud, wakilah perang Khaybar. Rasulullah kaget. Ternyata anak ini kana yatim. Kemana ibumu nak? Ibu menikah kembali katanya hari ini. Ibu mau datang. Tapi sampai sekarang belum datang. Saya malu, makanya saya tinggal di tebing ini. Langsung anak itu dipanggul. Dipanggul oleh Rasulullah SAW. Sambil berkata Rasulullah, aku bapakmu nak, aku ibumu. Turun dari tepi gunung tersebut. Langsung diberikan pakaian yang lebih baik dari yang lain oleh Rasulullah SAW. Dimandikan sendiri oleh Rasulullah. Pakaiannya sama. Sehingga anak itu merasa bangga. Sana main nak, ayahmu menunggumu di sini. Itu hebatnya Rasulullah SAW.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini buah sholawat saja sudah begitu jauhnya. Kita ketika kita menyebut dalam waktu mati doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya dari Sabang sama Merauke saja? Tidak. Hampir seluruh dunia ini ada umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam maqamati doa disebut wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sejauh mana kita membuat toleransi. Nah, ini satu contoh. Kita selalu menyebut, berarti sejauh mana persaudaraan kita, al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim, sudah diikat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengingat daripada luasnya makna wa ala ali, mestinya kita lebih dalam menjaga, membangun kesatuan persatuan. Al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim, al-indonesi ahul indonesi. Ini satu contoh. Malu rasanya kalau kita menjadi umat muda dikompori menjadi pecah belah. Malu rasanya kalau kita menjadi bangsa ini mudah dipecah belah, kalah dengan hoax dan lain sebagainya. Apakah kita senang kalau melihat negeri ini menjadi pecah belah? Apakah kita senang kalau melihat bahwa umat ini menjadi pecah belah? Pastinya tidak. Tapi buktinya tidak itu apa? Ngomong tidak gampang. Ayah omong gampang. Prakteknya setengah mati. Ini yang kita tuntut. Makanya kalau tahu, maka tepat apabila mana Rasulullah menyebutkan, apabila sholawat ini embunnya tetes ke bumi menjadi emas, tanah yang gersang akan menjadi subur, yang gundul menjadi subur, yang kurang intelek akan menjadi intelek, yang kurang berilmu akan menjadi ilmu, yang tidak aman akan menjadi aman. Karena emas tersebut dari awan min shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngerti harga dirinya itu emas, karena emas barokah salawat, pasti akan menjadi emas yang 27 karat kalah. Kita akan menjaga emas amanah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melalui as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah pecah belah, beda toblosan, beda pilihan, terkadang diamnya sampai hampir 3 bulan. Katanya apa? Uhuwah. Ya maaf saja. Negara lain sudah maju dalam bidang ekonomi dan pertanian, kita masih ribut terus. Salaman kongkon bener bi terkadang beli lu. Salaman cukup kayak main silat ini. Inilah. Dalam membangun ekonomi kita ketinggalan. Sampai dolarnya mau gabai. Coba kita ganti tuh jambu Bangkok, bukan jambu Bangkok, jambu Indo. Katesnya kates Indonesia, bukan kates California. Aduh temenku luka sampai tekan California keding. Ayo kita ganti kates Indo. Kalian kita ini termasuk andil dalam memajukan ekonomi karena didukung rasa memiliki. Tapi kalau kita ini sudah kehilangan rasa memiliki, ya jangan tanya. Nah itu artinya emas. Begitu pula di gunung.
gunung itu yang tadinya cepat erupsi akan dingin karena umat ini sebagian menjadi emas, sebagian menjadi perak. Memakmurkan. Kayak apa indahnya kalau sudah ada yang perak, ada yang emas. Sing gunungi maune kenang penyakitan, tertandak flu antok bae liren-liren lerep, adem melihat umat. Mengapa mudah digoncang, rapuh gunungnya? Karena peraknya semakin hilang. Sebab misalnya sing baca salah ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu ayo bareng-bareng jadi emas, membawa emas apa yang telah disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kita syiarkan as-salah Nabi di mana saja. Maulid Nabi di mana saja. Jangan sampai salawat ini semakin kendo, semakin kendo. Terserah, biar orang yang tidak suka salawat sudah tidak perlu kita layani. Apapun dia saudara kita, saudara seagama, ada kala saudara sebangsa setanah air. Biarin diamin saja. Itu. Kita tetap berjalan, tetap selawat maulud, tetap maulud, tahlil, tetap tahlil, kita berjalan terus. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan taufik wal hidayah kepada kita semuanya. Semakin mahabbah, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta pada al-ulama wal habaib, dzurriyyatun Nabi SAW, dan mencintai bangsa ini, republik ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.